Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Amin ya. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan renungan harian ya. Kita baca di Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 36 sampai 50. Judul perikopnya Yesus diurapi oleh perempuan yang berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapus hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?
Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Amin, puji Tuhan. Judul perikop ini, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Saat kejadian waktu itu, di rumah seorang Farisi ya, Tuhan Yesus diundang makan ke rumahnya. Nah, di kota itu, di kota tempat orang Farisi itu, ada perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan ini mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke rumah orang Farisi ini, datanglah perempuan ini membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air mata. Air mata. Dan menyekanya dengan rambutnya. Segala yang dimiliki perempuan itu ya, air mata. Dan menyekanya pun dengan rambutnya. Kemudian mencium kaki Yesus dan meminyaknya dengan minyak wangi tersebut. Perempuan itu mendengar Tuhan Yesus datang. Kemudian mendatangi rumah orang Farisi tersebut. Membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya, mencekanya dengan rambutnya sendiri, kemudian meminyaknya dengan minyak wangi tersebut. Kemudian yang punya rumah ini berkata, jika ia ini nabi, dalam hati ya, jika ia nabi tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Kemudian Tuhan berkata kepada Simon, ada yang hendak aku katakan kepadamu, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang. Yang seorang berhutang 50 dinar, yang lain 50. Satunya 500, maaf, yang lain 50. Karena dua-duanya tidak sanggup membayar, maka orang tersebut menghapuskan dihutang dua orang tersebut. Kemudian Tuhan bertanya, siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi orang yang menghapus hutang tersebut? Kemudian jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak. Sambil ini ya, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Amin ya. Amin. Suatu peristiwa di mana Tuhan Yesus datang ke rumah seorang Farisi. Kemudian ada seorang perempuan yang mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang. Kemudian mendatangi rumah orang Farisi tersebut. Duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Menangis di kaki Tuhan Yesus. Kemudian menyeka kaki Tuhan Yesus yang basah oleh air matanya dengan rambutnya. Kemudian meminyakinya. Nah, Tuhan kan bisa baca hati ya. Yang punya rumah bilang, kalau dia benar-benar nabi, tentu ia tahu bahwa wanita ini wanita berdosa. Kok ya diizinkan untuk menyentuh tubuhnya, seperti itu. Kemudian, karena Tuhan tahu ya isi hati orang, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Simon, sebuah perumpamaan.
Ada orang yang berutang 50 dan 500. Dua-duanya tidak bisa membayar. Kemudian Tuhan berkata, siapa yang akan lebih mengasihi dia? Simon menjawab, tentu yang 500. Seperti juga perempuan ini. Dia banyak berdosa. Dosanya banyak. Karena dia, apalagi di zaman itu ya, disebut wanita berdosa, seorang pelacur. Tapi dia tahu dia telah diampuni. Dia berkata seperti itu kepada Simon. Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada Simon. Sebuah perumpamaan itu. Kemudian Tuhan Yesus berkata juga, ketika aku masuk ke rumah ini, katakan ini ya. Ketika aku masuk ke rumahmu, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, ketika aku masuk ke rumahmu, namun kau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Perbandingannya jauh sekali kan? Orang yang tidak merasa berdosa, bahkan saat Tuhan Yesus masuk pun tidak melakukan seperti wanita ini lakukan. Wanita ini membasahi kakinya dengan air mata, sedang orang-orang sebelumnya itu bahkan membasuh kaki Tuhan Yesus tidak. Wanita ini menyeka rambutnya ke kaki Tuhan Yesus. Tapi saat Tuhan Yesus bertandang ke rumah Simon ataupun bahkan orang Farisi ini, itu tidak dilakukan. Kau bahkan tidak meminyaki kepalaku dengan minyak wangi, tapi perempuan ini malah meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Tuhan Yesus juga berkata, siapa yang lebih banyak berbuat kasih, maka ia banyak diampuni. Tetapi siapa yang sedikit berbuat kasih, sedikit juga diampuni. Seperti Roh Kudus juga, siapa yang punya hati pengasih, belas kasihan, maka Roh Kudus itu ada di situ. Jangan berbuat kasih saat orang melihat ya, kapanpun, dimanapun. Maka Roh Kudus pasti mau tinggal tetap dan berbuat hal-hal ajaib. Tuhan Yesus juga berkata seperti ini, siapa yang paling banyak mengasihi, dia akan lebih banyak diampuni. Tapi siapa yang sedikit mengasihi, dia akan sedikit diampuni. Amin ya. Tuhan Yesus berkata bahwa yang bisa menyelamatkan manusia kan rahmat dan belas kasihan dari Tuhan. Roh Kudus turun, Tuhan turunkan untuk menemani manusia. Kalau manusia tidak banyak berbuat kasih, bagaimana Roh Kudus bisa ada di dalam diri mereka? Tuhan Yesus sendiri katakan, siapa yang berbuat banyak kasih akan lebih banyak diampuni. Siapa yang sedikit berbuat kasih, dia akan sedikit diampuni. Amin ya. Amin. Kemudian Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada wanita tersebut. Kemudian yang duduk ya, orang-orang Farisi tersebut duduk, mereka berpikir, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Karena mereka tidak dicelikkan oleh Roh Kudus.
Seperti Simeon Hana yang kemarin. Saat Roh Kudus ada di atas Simeon, Roh Kudus sampai berkata, kamu tidak akan meninggal sampai kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa Mesias itu ada. Dan ketika Tuhan Yesus digendong masuk ya ke bait Allah oleh Maria dan Yusuf, Simeon langsung tahu, itulah Roh Kudus. Itulah Roh Kudus. Kenapa orang itu sampai berkata seperti itu? Siapakah dia? Sehingga dia dapat mengampuni dosa. Padahal Mesias ada di depan mata mereka. Mereka berkata seperti itu. Amin ya. Amin ini mengajarkan saat kita bertemu orang baru pun atau apapun. Biarlah kita bisa mendekatkan diri ke Tuhan ya. Sehingga tahu saat bertemu dengan seseorang itu Roh Kudus berkata, kamu tidak akan sia-sia ketemu orang ini. Sehingga Tuhan Yesus mau memberkatakan sesuatu ke orang-orang tersebut. Orang ini begini-begini sampai Roh Kudus berbicara. Ini kesempatanmu bertemu dengan dia. Roh Kudus berkata seperti itu. Kita harus imani itu. Saat jaga hati kita. Jaga hati kita, jaga hidup kita. Biarlah Roh Kudus ada dalam diri kita. Biarkan belas kasihan itu mengalir dalam hidup kita sehingga saat kita bertemu dengan orang-orang, kita akan punya belas kasihan. Jadi kita saat bertemu dengan orang baru atau apapun tidak ada rasa sombong dalam hati kita. Sehingga kita tidak semena-mena. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan kesempatan saat bertemu dengan orang yang diurapi Tuhan. Bahkan Tuhan pun berkata kepada orang-orang yang dikasihinya, ini loh orang yang akan aku berkati. Manusia itu sering menyia-nyiakan kesempatan. Banyak nabi yang dikirim ke dunia ini, tapi manusia kalau tidak membunuhnya, menyiksanya. Sampai Tuhan itu murka berkali-kali dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Manusia itu sering menyia-nyiakan kesempatan dari Tuhan. Banyak nabi yang dikirim tapi banyak yang dibunuh. Banyak yang dianiaya. Kalau Tuhan tahu ya, oh ini orang yang kukasihi, dari dialah akan datang berkat. Orang ya kalau Roh Kudus ada, Tuhan mau. Orang itu tahu Tuhan berbicara loh. Itu Tuhan Yesus kita. Jadi kalau saat kita bertemu dengan orang baru, jangan semena-mena, jangan merasa sombong, jangan merasa apapun. Karena kita tidak tahu orang itu diurapi Tuhan atau tidak, ada roh Tuhan atau tidak, ada Roh Kudus atau tidak. Jadi penting saat kita bertemu dengan orang itu, bersihkan hati kita. Tuhan saja tahu orang yang berbicara dalam hati, Tuhan Yesus tahu. Orang ini siapa kok sampai bisa mengampuni dosa manusia. Padahal Simeona saja yang diurapi Tuhan sampai Roh Kudus bilang kamu tidak akan meninggal sebelum kamu melihat Mesias dengan mata dan kepalamu sendiri. Itu Tuhan loh. Tuhan itu seperti itu. Mari kita berbuat kasih. Jangan menyepelekan siapapun orang yang ada di depan kita, karena kita tidak tahu orang itu diurapi Tuhan atau tidak. Manusia itu sering menyia-nyiakan kesempatan dari Tuhan. Sejak dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, banyak nabi, banyak rasul yang dibunuh, disiksa, diperlakukan semena-mena, itu sudah dari dulu. Ini pelajaran buat anak cucu kita nanti, ribuan tahun lagi, ratusan tahun lagi, atau kapanpun. Jangan sia-siakan kesempatan dari Tuhan. Dengan alasan apapun ya. Apalagi merasa lebih dari Tuhan, dari Bapa yang tahu hati orang-orang. Bapa pencipta manusia sendiri. Amin ya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Kita imani. Tuhan itu tahu, perumpamaannya itu benar-benar mengena ya di hati kita. Siapa yang lebih banyak berterima kasih? Tentunya orang yang dosanya lebih banyak. Saat berhutang, satunya 50 dinar, satunya 500 dinar, dua-duanya diampuni. Pasti yang lebih mengasihi orang yang diampuni lebih banyak.
Itu selama kita hidup di dunia ini kesempatan kita semerah apapun dosa kita, seburuk apapun dosa kita. Selama kita di bumi itu kesempatan kita untuk kembali ke Tuhan. Dia berbuat kasih kepada Tuhan. Saat aku datang ke rumahmu, Simeon, Tuhan berkata itu kepada Simeon, ya. Engkau tidak membasuh aku, tapi dia membasuh kakiku dengan air matanya. Kamu tidak menyeka kakiku, tapi dia malah menyeka kakiku dengan rambutnya. Kamu tidak meminyaki kepalaku dengan minyak wangi, tapi dia malah meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Itu yang diajarkan Tuhan kita. Amin ya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu yang kedua. Perbedaannya kan banyak banget ya antara orang yang tidak merasa berdosa sama orang yang merasa berdosa tapi diampuni. Mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur karena telah diampuni. Kita nyanyikan lagu yang kedua. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin ya. Amin, puji Tuhan, amin.